anjing. Film ini dibuka pada tahun 1987. Pada saat itu, saat Hank Pym dan istrinya Janet Van Dyne akan menjalankan misi terakhir mereka. Pada waktu itu, mereka izin kepada putri mereka dan berjanji akan kembali menemuinya lagi. I won't be able to keep my... Janet, we gotta go. Lives were at stake. Pada misi terakhir mereka akan menghentikan rudal Soviet yang akan menghancurkan Amerika. Awalnya mereka begitu kesulitan untuk menembus dinding rudal tersebut. Hank Pym berniat menjadi lebih kecil lagi supaya bisa menghancurkan rudal tersebut. Tetapi alatnya rusak dan Janet mengorbankan dirinya menyusut menjadi subatomik di dunia kuantum. Dan akhirnya rencana mereka pun akhirnya berhasil. You went subatomic to knowing she'd be lost. You that she wasn't coming home. Namun cerita berubah ketika Scott Lang di film sebelumnya. Dia masuk ke dunia kuantum tetapi dia berhasil keluar dari dunia tersebut. Dan dengan kejadian tersebut, Hank Pym merasa bahwa dirinya mungkin bisa membawa istrinya kembali ke dunia asalnya. Kita sekarang diperlihatkan dengan sosok Scott yang sedang berada di rumahnya. Dia sedang bermain labirin dari kardus bersama anaknya yaitu Casey. Yep. That's the micro treasure. Di sini terlihat kalau Scott sekarang mempunyai bisnis bersama Louis yang bernama Carpatine. And if we overquote him, he's gonna go somewhere else. I mean, we got up on these kinds of things, but I do. How am I gonna? It's okay. We're gonna land Karen. Know that. Let's fly it. Setelah Scott merosot di perosotan tanpa disengaja, kakinya keluar dari pagar dan itu memicu alat pendetektor kakinya berbunyi dan para polisi akhirnya datang untuk menggeledah tempat itu. Agent Jimmy Woo memimpin inspeksi untuk memastikan Scott tidak melakukan hal yang mencurigakan. Scott menjelaskan kalau kakinya keluar pagar saat bermain dengan Casey dan dia menunjukkan sulap kartunya, menunjukkan bahwa dirinya tidak pernah kemana-mana dan cuma belajar sulap dari YouTube. To the US, provided he served youths who were or currently are a youth pastor. Anyway, the card trick. Setelah FBI pergi, Casey dijemput oleh ibunya bersama dengan ayah barunya. Dengan hanya 3 hari tersisa dalam tahanan rumah, Scott melakukan apa yang bisa dilakukannya untuk menyibukkan diri. Ia mandi dan kemudian bermimpi di mana ia mendapati dirinya sebagai Janet yang sedang bermain petak umpet dengan Hope waktu kecil. Dengan anomali tersebut, Scott kemudian menelpon Hank. Dia memberitahu Hank tentang mimpi yang dilihatnya. I think I saw your wife. You know, hearing this out loud, I'm... Beberapa jam kemudian, Scott dibius oleh sesuatu yang terbang di dalam ruang tamunya. Saat Scott terbangun, dia mendapati Hope mengantarnya ke suatu tempat dengan mobil van yang sudah mengecil. Scott awalnya panik karena dia masih diintai oleh polisi. Tapi Hope memberitahu Scott bahwa ia telah melepas gelang kakinya dan memasangkannya pada seekor semut raksasa. Singkat cerita, mereka tiba di laboratorium milik Hope dan Hank. Tempat mereka menunjukkan kepada Scott bahwa mereka telah membuat terowongan ke alam kuantum dengan harapan dapat membawa Janet pulang. Playing hide and seek with a little girl. She was playing hide and seek with a little... Hiding. What? The little girl. Setelah Scott menjelaskan mimpinya dengan sangat rinci, Hank dan Hope menyimpulkan bahwa ia dan Janet terjerat secara kuantum karena waktu yang dihabiskannya di alam kuantum. Untuk menjalankan mesin tersebut, mereka membutuhkan komponen terakhir dan Hope memiliki janji dengan seorang untuk bertransaksi komponen yang dibutuhkan. Hank mengecilkan laboratorium itu dan membawanya pergi dari tempat itu. Tampak jelas mereka sedang diperhatikan oleh sosok yang kita semua tidak tahu siapakah orang tersebut. Tenang, semuanya akan kita ketahui nanti. Singkat cerita, Hope bertemu dengan Sonny Burns, seorang pedagang teknologi pasar gelap. Sementara Scott dan Hank memantau situasi dari luar di dalam mobil van. Ia mengenal Hope sebagai Susan, tetapi ia telah mengetahui identitasnya saat dia tiba. Burr menolak untuk menyerahkan komponen yang dibutuhkan Hope karena dia telah menipunya soal namanya. Maka dari itu dia mengambil uang Hope tanpa memberikan komponen itu. Ya, pertarungan pun tak terhindarkan lagi.
Setelah Hope menghabisi mereka semua, datanglah sosok Ghost yang memantau mereka dari tadi, dan pertarungan pun kembali terjadi. Get out of there! I wanna do something. Wait! Scott datang untuk membantunya, tetapi kesempatan itu dimanfaatkan oleh Ghost untuk datang ke tempat Hank dan mengambil laboratorium miliknya dan kabur tanpa jejak. Karena mereka tidak memiliki tempat persembunyian, akhirnya Scott membawa Hope dan Hank untuk bersembunyi di tempat bisnisnya, yaitu di XCON. Scott membawa Hope dan Hank untuk bersembunyi di XCON, perusahaan keamanan yang dijalankan oleh Louis dengan Dave dan sebagai karyawannya. Di sana mereka mencoba menyusun rencana untuk mendapatkan kembali lab tersebut. Karena saran dari mereka tak ada yang masuk ke akal, Hank terpaksa menemui teman sekaligus rekan bisnisnya dulu. Ghost yang nama aslinya adalah Eva pulang ke rumahnya. Dia mengalami fase kuantum yang membuat dirinya bisa terus-menerus menebus materi. Dia tidur dalam ruangan khusus untuk menetralkan penyakitnya tersebut. Scott, Hope, dan Hank menyamar ke universitas tempat Billy mengajar. Ia menyimpan dendam pada Hank atas pekerjaan yang mereka lakukan bersama beberapa dekade sebelumnya, yaitu Project Goliath. Mereka masih terus memikirkan bagaimana cara menemukan laboratorium miliknya karena pelacak dalam lab tersebut sudah mati. Kemudian Scott melihat Wo ada di luar tempat itu. Mereka mengira kalau Wo mungkin melihatnya ada di sana. Sebelum pergi, Billy menjelaskan kalau mereka bisa melacak lab tersebut dengan memodifikasi difraksi kostum milik Scott. Mungkin mereka bisa melacak lab tersebut. Hank mengatakan mereka tidak dapat menggunakan kostum Ant-Man yang baru karena masih dalam tahap pengerjaan. Jadi Scott memberitahu mereka bahwa mereka dapat menemukannya di kostum lama yang ada di dalam piala yang dibawa Casey ke sekolah untuk dipamerkan. Scott dan Hope menyelinap ke sekolah Casey, tetapi regulator pada kostum Scott tidak berfungsi, membuatnya seukuran anak kecil. Mereka sampai di kelas Casey dan mengeluarkan kostum itu dari piala sebelum mereka ketahuan. Where's your hall pass? Hey, champ, how was school today? Singkat cerita, mereka bertiga berhasil menemukan persembunyian Eva. Ketika mereka masuk, mereka menemukan lab itu. Saat mereka lengah, Eva datang dan menyerang mereka semua dan berhasil menyandra mereka semua. Eva mengungkapkan bahwa dia bekerja dengan Bill yang merawatnya saat dia masih kecil. Ayahnya, Elias Start, telah mencoba melakukan eksperimen untuk mencapai alam kuantum, tetapi terowongannya sendiri menjadi tidak stabil. Istrinya, Catherine, mencoba melarikan diri bersama Eva kecil, tetapi gadis kecil itu berlari kembali untuk ayahnya. Terowongan itu menyebabkan ledakan besar, menewaskan Elias dan Catherine, tetapi Eva selamat dan molekulnya menjadi tidak stabil, yang mengakibatkan perubahan fasenya. Dia dan Bill sekarang berencana untuk menggunakan energi kuantum Janet untuk membantu mengubah Eva menjadi normal. Bahkan jika itu mungkin membunuh Janet. Akan hal itu, Hank berpura-pura mengalami serangan jantung untuk membuat Bill mengambil scaling altoid untuk obatnya, yang sebenarnya berisi semut terlatih Hank yang tumbuh menjadi ukuran besar dan membantu membebaskan mereka, memungkinkan ketiganya melarikan diri dan mengambil kembali lab tersebut. Setelah melengkapi semua komponen pada mesin tersebut, mereka berencana menyalakan alat tersebut, berharap ada tanda dari Janet yang terhubung kepada Scott. Sebelum itu, Louis menelpon Scott untuk meminta perancangan bisnisnya, tetapi Scott tidak sedang berada di rumahnya. Maka dari itu, dia mengirimkan lokasinya kepada Louis. Sebelum pergi, Louis kedatangan Burr yang membawa para antek-anteknya dengan Usman yang membawa serum kejujuran. Louis tak gentar sedikit pun akan hal itu. Setelah serum itu disuntikan, tanpa sengaja Louis memberitahu lokasi Scott saat ini, dan secara mengejutkan Ghost Eva juga ada di tempat itu dan mengejutkan mereka semua. Burch kemudian menghubungi agen FBI Stoll yang korup dan memberitahu dia di mana Scott berada. Stoll memberitahu Wo tentang lokasi Scott berada. Kembali ke Scott CS, percobaan mereka gagal, tapi secara mengejutkan Janet mengambil alih tubuh serta pikiran Scott. Ia membantu menstabilkan terowongan dan memasukkan koordinat untuk menemukannya. Tetapi Janet memperingatkan mereka bahwa mereka hanya punya waktu 2 jam sebelum dunia kuantum menjadi tidak stabil dan mereka tidak akan dapat menghubunginya selama 1 abad lagi. I'm so proud of you. Of course. Like Tracy. Frequencies between point. We got it.
Saat mereka akan mengaktifkan ulang mesin itu, tiba-tiba Louis memberitahu kalau Ghost dan FBI akan datang ke tempat itu, membuat mereka harus menunda pekerjaan mereka terlebih dahulu. Karena FBI akan datang ke rumahnya, Scott bergegas pulang untuk mencegah kecurigaan para FBI terhadapnya. Setelah FBI datang, Casey beralasan bahwa ayahnya sedang sakit, dan setelah walk ke atas, benar saja Scott datang dari kamar mandi. Kembali ke Hank dan Hope, ketika mereka mengecilkan labnya, mereka ternyata sudah dikepung dari berbagai sudut oleh para FBI. Saat Stoll mengambil lab itu, Ghost menyerangnya dan langsung mencuri lab tersebut. Di rumah, Scott dan Casey berharap suatu saat Casey berharap menjadi rekan pahlawan untuk ayahnya, tetapi Scott memberitahu bahwa dirinya sudah memiliki rekan, yaitu Hope. And if I let you, I would be a terror of you You gonna without hurting you. Kembali ke Hank dan Hope yang akan diinterogasi oleh Wo, Scott membantu mengeluarkan mereka dengan kostum wasp milik Hope dan seragam FBI untuk Hank. Planning on leaving soon, or are you two gonna... Setelah mereka kabur menggunakan van milik Hank, dari belakang Usman mengikutinya dari belakang. Setelah pencurian lab yang pertama, kali ini Hank memasang pelacak pada labnya. Dengan petunjuk para serangga terbang dan akhirnya mereka berhasil menemukan lab tersebut. Mereka merencanakan pengalihan dengan Hank yang masuk serta Scott yang akan memancing Ghost untuk keluar. Sedangkan Hope yang akan bersiap-siap saat lab tersebut mengecil. You want Pez? No. Rencana mereka berjalan dengan mulus, dengan Hank memojokkan Bill poster dengan para semut. Di sana Bill mengungkapkan kalau dia cuma akan membantu Eva untuk sembuh, dan dengan baik hatinya, Hank akan membantunya saat dia berhasil membawa Janet keluar. Setelah Hank masuk ke dunia kuantum, Hope mengecilkan lab itu dan membawa kabur lab itu. Tetapi kejaran FBI tidak sampai di situ dan mereka merubah rencana mereka dan aksi pertarungan dan pengejaran tak terelakkan lagi. Ghost pun ikut mengejar lab tersebut dan pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Dengan perebutan itu, Burch berhasil mengambil lab tersebut, sedangkan Scott bersusah payah dengan kostumnya yang belum stabil, kadang membesar dan mengecil sendiri. Kembali ke Hank, dia berhasil masuk ke dunia kuantum, dan dia menuju ke titik lokasi Janet berada. Tanpa disadari, remote untuk memperbesar lab tersebut ada pada Louis, dan Scott menyuruhnya untuk menjauhkannya dari Burch dengan mobil sport milik Hank, dan aksi kejar-kejaran tak terhindarkan lagi. At the lab. I guess, well, maybe you did. Scott terus mengejarnya hingga ke pelabuhan. Dengan kostumnya yang belum stabil, dia berubah menjadi kecil dan meminta bantuan semutnya. Namun mereka semua dimakan oleh para burung. Dan ketika mengejar Burch, semutnya dimakan burung dan dia masuk ke dalam air dan berubah menjadi sosok raksasa. Hi, sorry. You're embarrassing yourself now. Kembali ke Hank, dia mulai mengalami halusinasi yang membuat dia memikirkan hal-hal yang berkemungkinan terjadi di masa depan. Dengan Hope dan Hank yang menanyakan kenapa Hank gagal, tetapi ada sesosok yang mendekatinya, dan ternyata sosok tersebut adalah Janet yang langsung membantu pikiran Hank. Setelah reuni singkat, mereka duduk tidak bisa keluar karena lab masih dalam keadaan terkunci. Dengan Scott yang rusuh di keramaian kota, FBI datang kepadanya. Karena ukurannya yang begitu besar, tubuhnya langsung merasakan lelah, dan Hope langsung menolongnya masuk ke dalam air.
Di atas Ghost membesarkan labnya membuat Hank dan Janet bisa keluar dari dunia kuantum itu. Tetapi perjalanan tidak begitu mudah di mana Ghost memanfaatkan tenaga itu dan menyambungkannya dengan alatnya sendiri. Dengan hal tersebut, Janet perlahan mulai menghilang. Untung saja datang Scott dan juga Hope yang mengagalkan aksinya dan pertarungan pun dimulai. Okay. Akhirnya pertemuan mereka pun membuat cerita ini menjadi sedikit sedih dan Janet berusaha mendekati Ghost. Dengan kekuatan yang Janet miliki, Janet berhasil menyembuhkan Ghost dari penyakit fase pada dirinya. Dengan FBI yang sudah mengepung tempat tersebut, Scott berusaha mengalihkan perhatian dengan menggunakan kostum Ant-Man yang bersembunyi di balik gedung, sedangkan dirinya pergi kembali ke rumahnya. Dengan kejadian tersebut, mereka semua berhasil lolos dengan membawa serta laboratorium itu. Para FBI bergegas datang ke rumah Lang, tapi Lang berpura-pura tidak tahu apa-apa dan dia sedang memainkan drum di dalam rumahnya. Dengan hal tersebut, dia akhirnya dibebaskan dari tahanan rumahnya. Pada akhirnya, Louis mendapatkan klien baru untuk bisnisnya agar mereka tidak bangkrut. Hank membawa Janet ke pantai tempat mereka membangun rumah baru yang dikembangkannya. Scott mengecilkan dirinya, Hope dan Casey di dalam mobil sehingga mereka dapat menggunakan laptop sebagai layar seperti film drive-in. Mereka kemudian diganggu oleh seekor kupu-kupu besar dan film pun berakhir. Di akhir kredit scene, Hank dan Janet telah menyiapkan terowongan kuantum di dalam mobil van di atas gedung dengan bantuan Hope sehingga Scott dapat memasukinya. Ia memperoleh energi kuantum untuk terus membantu Eva agar tetap stabil. Tetapi tepat saat Scott akan kembali keluar, Hope, Hank dan Janet tiba-tiba lenyap begitu saja. Hal apakah yang membuat mereka menjadi lenyap begitu saja? Saksikan video Mimin yang akan datang. Semuanya akan terjawab nanti. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. See you next time. Sampai jumpa di video gua Mimin berikutnya cuy. Bye bye.